Oke, selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Morgan Rantitandu dengan gelar insinyur dan rekan saya Dr. Joselito Dadri Sinola. Kami di sini sebagai calon presiden nomor urut 3 dari Partai Gerindra. Akan mempresentasikan program yang akan kami terapkan jika kami menjadi presiden. Nah, yang pertama, kita bakal fokus kepada aspek kedaulatan energi terbarukan. Nah, alasan kenapa kita memilih program-program ini ada di poin-poin di sini. Yang pertama, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa pungkiri kalau Indonesia ini kaya akan sumber energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Apa saja? Pertama, Indonesia itu merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan sumber energi yang mencakup energi matahari, energi panas bumi, energi angin, air, dan biomasa. Apa sih energi biomasa dan panas bumi itu? Nah, panas bumi atau geotermal itu merupakan energi yang dihasilkan dari panasnya bumi. Biomasa itu apa? Biomasa itu energi terbarukan, semacam alternatif yang dari sumber daya alam gitu lah, dari tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Terus kayak komoditas alam seperti kelapa sawit, kakao, rempah-rempah, serta sumber daya strategis seperti kita, minyak, dan gas. Terus, namun walaupun banyak sekali sumber daya alam kita, sayangnya tuh cuma diekspor secara mentah gitu lah, nggak diolah dulu sehingga nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu lah. Jadi harusnya kita bisa untung lebih besar, sayangnya enggak karena kita mengekspornya mentah-mentah. Terus ada krisis energi fosil dan perubahan iklim global menjadi tantangan nyata. Kita tuh berfokus pada energi terbarukan dikarenakan kita tahu kalau energi sekarang, kalau energi yang tidak terbarukan itu merupakan energi yang kotor, contohnya pertambangan dan lain-lain. Itu tahu lah. Dan dimana pertambangan itu kalau diteruskan itu bakal ngasilin semacam gas buang yang sangat berbahaya bagi bumi. Oke, baru ada lanjut tuh banyaknya daerah terpencil belum terjangkau energi listrik secara merata. Jadi banyak daerah pedalaman yang masih belum kena itu. Bukan kena manfaat dari listrik tersebut. Dimana sebenarnya harusnya ada listrik di sana tapi nggak ada. Jadi sulit untuk belajar, sulit untuk apa lagi? Sulit untuk pokoknya sulit untuk melakukan aktivitas. Terus ada selanjutnya ada dibutuhkan transformasi menuju sistem energi nasional yang mandiri sama lingkungan dan Oke, lanjut saja. Habis itu ada pembangunan tidak boleh merusak lingkungan dan harus memberi manfaat ekonomi bagi seluruh rakyat termasuk generasi mendatang. Habis itu selanjutnya lapangan kerja masa depan harus berpihak pada keberlanjutan seperti green jobs. Jadi di mana ini pekerjaan yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Jadi itu bakal bisa profitnya itu jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu biasanya kayak tambang, jadi kayak merusak lingkungan. Lanjut. Terus ada program pertama kita yaitu revolusi energi terbarukan nasional. Nah, apa sih potensi Indonesia itu? Yang pertama, mikro Indonesia itu memiliki sekitar 650 megawatt dan biomasa sekitar 550 gigawatt dan energi surya rata-rata 4,80 kilowatt per terus meter persegi dalam per hari.
energi angin kecepatan rata-rata 3 sampai 6 meter per detik. Nah, bahkan menurut data terbarukan dari AI, jadi potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 2.898 gigawatt. Terus ada potensi energi angin lepas pantai yang sebesar 589 gigawatt dan potensi hidro energi air hingga 4,6 gigawatt. Dan bla. Manfaatkan potensi energi panas bumi dan surya secara optimal untuk mencapai 70% penurunan energi terbarukan pada tahun 2035. Nah, di sini kan udah ada potensi-potensinya. Apa sih program kita? Yang pertama itu kita bakal mendorong yang namanya pembangunan yang menunjang keberlangsungan pengelolaan energi terbarukan ini. Yang pertama PLTA. Tahu nggak PLTA itu apa? Oke, gampang. PLTS, PLTN, terus PLTMH. Tahu kan? Pembangkit PLTMH itu pembangkit listrik tenaga mikrohidra. Terus ada PLTP, pembangkit listrik tenaga panas. Nah, yang gimana kita tahu kalau PLTS itu kan matahari yang berfokusnya di Kalimantan. Terus kalau PLTP, pembangkit listrik tenaga panas atau geotermal itu banyak di segala pulau, terutama tuh di Sumatera dan Jawa. Dan bahkan di Kalimantan itu ada, tapi nggak sebesar di pulau Jawa dan pulau Sumatera. Di Papua juga ada. Jadi kalau ada yang ke Papua boleh. Terus PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ini nggak selalu kita prioritaskan dikarenakan tenaga nuklir ini banyak pandangan negatif dari masyarakat. Terus banyaknya juga biaya harus kita gunakan untuk mendapatkan pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Terus kaitan dengan Pancasila UUD 1945, itu kaitan pertama itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, energi bersih menjamah seluruh rakyat tanpa diskriminasi termasuk masyarakat terpencil, memberikan keadilan dalam akses terhadap sumber daya negara. Jadi kami itu sangat berfokus pada pemerataan sumber daya. Jadi kami itu pengennya setiap provinsi, setiap daerah itu punya energi terbarukan masing-masing. Kenapa? Karena kita tahu nggak sih, kalau sekarang tuh setiap provinsi itu ada semacam daerah miskin yang dimana dia tuh nggak punya energi atau nggak punya listrik untuk dia gunakan karena listriknya harus dibayar atau enggak karena beberapa pejabat tuh korupsi sehingga yang harusnya listrik gratis itu ada malah nggak ada. Terus pasal 23 ayat 3 UUD 1945, bumi, air dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kami itu bakal mengurangi namanya PT-PT swasta. Apa enggak, kita bolehlah kerja sama PT swasta tapi berfokus pada keuntungan yang lebih besar tuh ke pihak kita, ke pihak pemerintah. Terus pengembangan energi terbarukan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir golongan. Jadi ada program 2 yaitu adalah industrialis hijau berbasis sumber daya alam. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara penghasil berbagai komoditas alam terbesar dunia seperti kelapa sawit, tembakau, kakao, dan rempah-rempah. Selain itu Indonesia juga kaya sumber daya alam seperti hutan, minyak, bumi, gas alam dan batu bara. Nah, jadi kita tuh harus tahu kalau Indonesia itu memang negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Jadi sebenarnya banyak nih negara asing yang mengincar sumber daya alam kita, tapi kita tuh kayak kurang dalam memanfaatkan komoditas-komoditas kita. Kayak kita tuh masih mengelola mentah. Jadi sebenarnya kita tuh punya untung yang lebih kalau kita mengelola komoditas ini menjadi komoditas yang barang jadi. Terus contohnya tuh seperti kelapa sawit. Nah, jadi kita harus tahu juga Indonesia adalah negara nomor 1 yang menghasilkan kelapa sawit terbesar di dunia nomor 1. Nah, sebenarnya
ntar banyak nih manfaat dari kelapa sawit seperti kayak bisa jadi biofuel, jadi kosmetik, tapi kita kayak langsung ekspor mentah aja gitu, ekspor mentah. Terus ada juga kayak kakao, kan kakao bisa diolah menjadi coklat ya. Kakao bisa diolah menjadi coklat. Nah, harusnya itu kita tuh bisa kayak buat coklat ini kayak jadi coklat yang premium gitu nah, kayak ada silver queen kan atau apa kayak itu. Terus jangan lupa juga Indonesia ini kaya akan sumber daya alam seperti hutan, lautan, minyak bumi dan gas alam dan batu bara. Nah, banyak yang memanfaatkan sumber daya alam seperti batu bara dan pokoknya hasil dari bumi ini dengan cara yang salah, kayak hanya untuk keuntungan diri sendiri. Jadi saya akan kayak apa ya, kayak masih kayak sebenarnya masih banyak tambang yang ilegal. Nah, dari sini jadi saya akan memperketat daerah-daerah yang rawan tambang ilegal. Terus ada tujuan program. Jadi sebenarnya ada dua tujuan program. Itu pertama itu untuk meningkatkan barang komoditas ekspor yang seperti saya bilang tadi. Terus yang kedua yaitu adalah meningkatkan lapangan pekerjaan para rakyat. Contohnya seperti green job tadi. Jadi mereka kayak petani sawit itu bakal ngasih barang yang mereka panen itu ke pabrik dalam negeri. Jadi pabrik dalam negeri ini akan mengolah barang tersebut menjadi bahan jadi terus dijual ke luar negeri. Terus kaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pembangunan industri ini harus sesuai dengan martabat manusia, termasuk dengan tidak merusak lingkungan atau termasuk tidak merusak lingkungan tempat hidupnya. Habis itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya menciptakan pekerjaan, tapi juga memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata melalui industri lokal. Terus untuk undang-undang pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi program ini memberi peluang kerja berkualitas bagi rakyat di sektor ramah lingkungan. Kesimpulan. Nah, kesimpulan dari kedua program ini, kita tuh bertujuan untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia secara optimal. Terus ada mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti pertambangan, batu bara, minyak dari fosil. Terus menjawab tantangan energi berkelanjutan di masa depan. Dengan langkah yang tepat, Indonesia bisa menjadi pemimpin global dalam energi terbarukan dan industri hijau. Wah, apa juga lo? ini sekian dari pemateri kita dari program-program kita. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih pada tim sukses kita AI Flex City. Sebelum kita menutup, kayaknya ada perlu tanya jawab. Kalau saya buka. Oke, dalam hitungan ketiga angkat tangan ya, siapa yang duluan bakal didulukan. Turun dulu semuanya. Turun. Kalau yang mau naik diskualifikasi. Par. Par. Atau kamu kayak gitu. Oke, turun tangan semuanya. Yang naik tangan duluan. Nah, kayak Dewi itu diskualifikasi tuh kalau kayak gitu. Terus, oke, dalam hitungan ketiga
1, 2, 3. Banyak banget tiba-tiba ya. Oke, yang mendapatkan adalah Arya. Arya silakan bertanya. Nah, itu flashback ke 3 kayaknya. Maksudnya 2. Yang program kan? Hai, ya, oke. Next satu. Kita tahu. Nah, itu kan ada yang Indonesia kayak sumber daya alam, kan banyak. Nah, terus juga si Jose minta apa sih namanya ekspor bahan mentah menjadi bahan investasi. Kalau kalian kan mau energi kan bahasanya, itu kan contoh-contohnya kayak apa namanya ya, kayak mobil listrik dan sebagainya. Kalau misal nih kalian apa namanya mengekspor barang jadi tersebut, tetapi yang menerima dari sananya tetap orang luar, jadi kan otomatis duitnya dari sana kayak kita nih kasih baterai ke mereka menjual balik ke Indonesia. Jadi apa ya namanya? Kita jual barang orang ini, terus orang ini Ya, orang ini menjual balik ke kita, otomatis kan enggak dalam bentuk yang lain seperti mobil. Nah, itu kan otomatis mereka mendapat untung yang lebih besar. Itu kalian cara gimana mendapatkan yang baru lah pada intinya. Selain barang mentah jadi barang yang baru, kayak inovasi. Oke, kita jawab dulu saja aja, kalau kurang nanti bisa diminta lagi ya. Jadi tadi kan lebih ke cara sistem, gimana sih cara kita biar mengatasi yang namanya kita jual, dia jual lagi ke kita, ya kan? Nah, yang pertama pasar. Kita tuh jual ke sana itu buat apa? Pasar fokus kita tuh pasarnya kemana? Dia tuh mau dia gunain di negaranya atau bakal dia jual lagi? Mau dia jual lagi kita stop. Tapi kalau misalnya dia mau jual lagi, terus kita nggak punya pilihan lain, kita mau nggak mau jual dalam bentuk final jadinya, atau lebih jelasnya barang yang nggak bisa digunakan lagi. Contohnya kayak mobil listrik, nggak mungkin dong dia pretelin lagi baru dia jual lagi. Betul. Nah itu paham. Terus tadi udah ada kurang. berapa pertanyaan sih? 3. Dikit lagi gak sih apa Iya sekali nih. Oke. Oke, turun dulu tangannya semua. Oke, saya akan hitung ya. Turun. 1, 2, 3. Oh yang sudah tadi nggak usah ya? Sudah tadi ucap udah pernah ya ucap. Gadi dulu, gadi. Jahit. Jahit. Apa? Ya kan? Gadi udah pernah nanya kan? Gadi udah pernah nanya kan? Belum. Silakan. Jadi yang bagian yang juga tetap bagian yang ekspor itu, Oke. yang kita sekarang itu kan kayak ekspor itu memang kita banyak sumber daya alamnya. Cuma cara kita ekspor itu sedikit agak apa ya, masih susah digapai buat kebanyakan orang. Jadi mulai dari kenaikan pajak per tahun dari ekspor sendiri itu pada tahun ini di masa jabatan sekarang naik ke 22% per tahun. Baru
juga kayak memang sumber daya alam tuh banyak yang dikuasain oleh yang sudah memang lama di dalam itu. Jadi kalau orang yang masuk ke sana tuh itu ya diserang gitu lah, bukan diserang sih, kayak beda gitu lah sendiri. Jadi ya agak dipersulit gitu. Menurut kalian itu gimana cara ngatasinnya? Yang pertama, cara ngatasin masalah yang udah lama menguasai sumber daya alam. Nah, caranya tuh kita tuh bikin perusahaan yang dimana di bawah pemerintahan. Kita tahu bahwa biasanya yang usaha itu kan swasta-swasta. Salah satu pertambangan swasta, PT Buma, PT SBE, SBB. Di daerah Kaltim tuh banyak tuh, daerah buan-buannya haji kan. Nah, maka dari itu kita bikin yang namanya perusahaan kepemerintahan yang dimana fokusnya itu ke pemerintah yang ngolah, contohnya kayak Batan. Terus banyak lagi PLTN, terus Pertamina, itu kan ke pemerintahan sampai nggak punya saingan bos. Nah terus buat ngatasin ekspor, tentunya itu kita bakal usahain namanya pengurangan pajak. Kalau misalnya susah ngurangin pajak, kita tuh bikin semacam program yang dimana nggak cuma pemerintah yang bisa ekspor, tapi bisa orang lain juga dengan syarat itu menguntungkan bagi pemerintah dan tidak merugikan bagi negara. Takutnya dia mengekspor barang-barang mentah, kan itu udah merugikan negara karena dia jual secara mentah. Jadi kita bikin standar lagi yang dimana standarnya itu berfokus pada hasil produk ini bisa bermanfaat gak bagi Indonesia gitu-gitu. Tiga ya, angkat tangan lagi. Angkat lagi ya. Fitri guys. Ya Fitri. Fitri. Ini juga lagi. ada fasilitas dan alat-alat yang lebih bagus gitu loh. Jadi gimana kalian menjualnya? Karena mereka tuh sebenarnya sudah punya hasilnya, hanya perlu bahannya. Pertanyaannya itu gimana cara kita itu bersaing ke negara lain, tapi negara lain ini sebenarnya sudah nggak butuh alat yang kita jual. Nah, jadi jawabannya berarti target pasar target pasar negara kita itu bukan ke negara itu, tapi ke negara yang sedang ingin berkembang. Terus
Oh ya, kan negara kan kebagi jadi dua, maju dan berkembang ada banyak nih, maju berkembang ada juga yang ketinggalan. Nah kita tuh negara yang berkembang, di mana kita tuh masih setara dengan beberapa negara, dan negara yang maju itu cuma sekian persen dari jumlah negara. Yang gimana sebenarnya target pasar kita tuh banyak. Jadi buat apa kita jual, kita apply produk kita ke negara yang sudah punya? Kan ketahuan kita kan, jadi mending kita kasih ke negara-negara yang membutuhkan. Terus gimana cara kita menunjang fasilitas? Yang pertama kita tuh mengalokasikan dana pajak pemerintah tuh fokus kepada energi terbarukan. Yang gimana tujuannya itu untuk investasi. Nanti hasil dari sebagai fondasi lah dana pajak itu. Nanti kalau sudah kuat fondasi di energi terbarukan, nah energi terbarukan ini bisa menyumbang dana untuk ke negara lagi. Jadi sambil ke investasi itu, nah dana yang bisa kumpul itu bisa menaiki fasilitas dari energi terbarukan itu atau bagian industri negara kita buat penunjang pembangunan pembuatan alat-alat gitu lah. Ada yang bilang kan kita nih berkembang, negara bakal ngamen yang mau berkembang. Kenapa yang mau berkembang ini kenapa nggak beli ke negara yang sudah berkembang, bukan kayak negara Mungkin kalau negara kita bakal ya itu terus nggak balik dana dan bukan kayak tapi apa ya? Tapi tetap untungannya kan kalau udah main kayak gitu kan untungannya tuh gede kan, orang-orang bisa dengan miliaran, tidak kecil, jadi itu berasa sudah. Mulai dari yang kecil dulu, mulai dari murah. Oke, sudah. Tiga jalan ya. Tiga dong. Tiga, empat tadi. Empat juga ada Pak. tiga Tiga jalan. Tiga kan bisa. Iya kan? Habis yang ditunggu memang itu. Oke, sekian yang kami bisa sampaikan. Kalau ada kata yang salah mau dimaafkan. Kami izin pamit mengundurkan diri. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam.